Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengupload dan mengupdate user siswa di Google Suite for Edukasi. Ya, di sini saya akan mencoba mengupdate data siswa kelas 11 yang akan naik ke kelas 12, yang mana kelas mereka, formasi mereka pastinya akan berubah ketika naik ke kelas 12. Begitu juga dengan anak kelas yang 11 yang tinggal kelas atau yang tidak naik, itu juga akan dilakukan perubahan atau perbaikan data. Ya, bisa saja yang kelas 11 yang tidak naik kelas, siswa yang tidak naik kelas, misalnya kelas IPA 1. Nah, ketika di tahun ajaran baru, walaupun tidak naik kelas, bisa berpindah ke kelas 11 IPA 2 dan seterusnya. Nah, kali ini saya akan mencoba memberikan sedikit informasi bahwa ternyata di Google Suite for Edukasi kita sangat dipermudah dalam memperbaiki data yang telah ada. Baik itu perbaikan nama, kemudian password, dan lain-lain. Langsung saja ya. Nah, di sini hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan data terlebih dahulu, yang mana sumber datanya berasal dari user siswa yang sudah ada dari tahun lalu. Nah, di sini kasusnya kelas 11 akan naik ke kelas 12. Teman-teman bisa memilih menu bulk update users. Di sini ada 3 tahap ya. Pertama, karena di sini sifatnya kita mengupdate ya, memperbaiki data sebelumnya ya, yang terkait dengan data kelas, maka kita bisa memilih yang namanya download user info dalam bentuk CSV. Jadi kita harus mendownload dulu informasi siswa-siswa yang tahun lalu yang akan kita perbaiki. Jadi nanti kita akan mendapatkan file CSV-nya. Sedangkan yang di sebelah kanan ini mendownload data blank. Nah, ini kita akan bahas di lain video ya, yaitu mengupload data baru. Sedangkan yang sebelah kiri ini kita mengambil data dan kita perbaiki, kemudian kita akan upload ulang. Kemudian tahap keduanya yaitu mengisi atau memperbaiki user info. Di sini nomor 2 ini adalah menambah dan memperbaiki user info dalam bentuk CSV template. Yang perlu diperhatikan adalah kita klik saja di sini view format ya. Ketika klik view format kita diarahkan ke halaman keterangan. Di sini hal yang perlu diperhatikan adalah terutama kolom-kolom yang wajib untuk diisi. Yang pertama adalah nama depan, nama belakang. Di sini masing-masing maksimal 60 karakter dari tiap kolom nama depan dan nama belakang. Pada kasus ini saya menggunakan nama depan yaitu nama lengkap, sedangkan nama belakang saya gunakan untuk informasi kelas. Kemudian email ini karena kita ingin mengupdate atau memperbaiki yang notabene informasi tersebut sudah ada dari sebelumnya, maka untuk untuk username atau email ini kita cukup melakukan pengecekan atau pemeriksaan saja. Kemudian pada password, di sini ada jika kita melakukan upload data baru, kita harus memperhatikan case sensitifnya ya, pengaturan besar kecilnya, kemudian ada karakter khusus, angka, dan seterusnya.
Tetapi karena di sini kasusnya adalah memperbaiki atau mengupdate data, maka di sini password tidak perlu kita buat ke password yang baru, karena nanti para siswa yang sudah terdaftar di Google Suite di kelas 11, mereka akan bingung karena passwordnya akan berubah. Nah, maka dari itu di sini perintahnya adalah cukup mengisi dengan tanda bintang sebanyak 4 kali. Artinya, password yang lama tidak akan terganti dengan password yang baru. Dengan kata lain, siswa tersebut bisa atau tetap bisa menggunakan password sebelumnya. Kemudian organisasi unit path. Nah, ini direktori kelas. Kalau di sini kita akan gunakan sebagai kelas-kelas nantinya. Jadi nanti ada students, ya, kemudian ada program dan ada kelas. Jadi nanti di level pertamanya kita gunakan top parent-nya adalah students, lalu ada kelasnya, programnya, lalu ada kelasnya. Kita lihat saja langsung ya teman-teman ya. Kita kembali ke admin konsolnya. Nah, kalau kita sudah untuk pembahasan nomor 3, ini kita bahas nanti setelah kita melakukan perbaikan atau perubahan data. Kita lakukan dulu download user infonya. Karena saya sudah mendownload dan saya sudah memperbaiki, di sini akan saya tunjukkan bentuk dan polanya. Nah, di sini seperti yang saya katakan sebelumnya, first name saya gunakan untuk nama lengkap, sedangkan nama belakang saya gunakan untuk blocking kelas, ya, untuk pengaturan kelas di sini. Sedangkan email ini karena sudah ada, ya, karena kita hanya memperbaiki data informasi yang sebelumnya, maka kita tidak perlu rubah atau kita tambahkan. Kemudian, misal ada siswa yang tidak naik kelas atau ada siswa yang tidak melanjutkan di sekolah yang bersangkutan, maka teman-teman bisa melakukan pengaturan menghapus dan memindahkan seperti itu. Kemudian password seperti yang saya katakan tadi, karena kita tidak melakukan penambahan siswa baru atau user baru, maka passwordnya tetap menggunakan password siswa yang lama. Dalam arti siswa tersebut masih bisa menggunakan password yang mereka gunakan sebelumnya. Ini tanda bintang 4 ini artinya tidak ada perubahan terkait password. Lalu organization path. Nah, tadi yang saya katakan ada beberapa tingkatan. Level utamanya adalah student, kemudian di sini ada student, kemudian ada 12 IPA, itu adalah programnya, kemudian ada kelasnya. Nah, di sini sudah saya atur seluruhannya. Di sini ada IPA 2, ada IPA 3, ada IPA 4 dan seterusnya. Kemudian pada bagian cost center ini sebenarnya merefleksikan dari last name aja. Saya di sini menentukan informasi tentang program dan kelasnya. Saya samakan menggunakan last name. Lalu chain password saya tentukan dengan nilai false karena tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan pada password. Begitu juga dengan advanced protection, tidak ada perubahan, saya tentukan nilainya yaitu bernilai false. Di sini saya tandai bagian yang wajib untuk diperhatikan dan diisi, artinya tidak boleh dikosongkan, dengan warna biru. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jika informasi ini atau informasi siswa kelas 11 yang sudah diperbaiki dan sudah diupdate untuk tahun ajaran baru di kelas 12, maka teman-teman bisa melakukan penyimpanan dalam bentuk format CSV. Oh ya, teman-teman bisa kerjasama dengan pegawai TU, tata administrasi, ya, dalam penentuan kelas-kelas ini. Biasanya mengaturkan
dari tata administrasi. Jadi silakan berkoordinasi dengan tata administrasi terkait tentang perubahan kelas dan kenaikan kelas ya. Siswa yang kelas 11 akan ada perubahan di kelas 12 di tahun ajaran yang baru. Baik, teman-teman bisa memilih file lalu ekspor, tentukan ubah tipe filenya menggunakan CSV. Karena saya sudah melakukan penyimpanan, kita lakukan lagi ya teman-teman ya, kita coba lagi. CSV, kemudian kelas 12 ya, kelas 12 lalu klik save. Oke, sekarang kita kembali ke Google Suite. Nah, ketika sudah masuk di Google Suite, kita kembali ke Google Suite ini, teman-teman kembali ke bulk update user. Nah, ketika sudah muncul, langkah 1 sudah kita laksanakan, langkah 2 sudah kita laksanakan dan memperhatikan hal-hal yang penting. Sekarang kita melakukan attach file. Attach file, cari file CSV yang telah disimpan sebelumnya. Di sini kelas 12. Lalu teman-teman bisa melakukan klik open. Dan berikutnya menekan tombol upload. 2000 years later. Selesai aktivitas upload, kita bisa melakukan refresh pada layar Google Suite-nya, kemudian kita cek di kelas 12 IPA 1. Nah, siswanya sudah muncul, sudah masuk dan tidak ada perubahan sama sekali. Ini siswa yang sudah aktif dari kelas 11. Dan formasi kelasnya sudah sesuai dengan formasi kelas yang baru di kelas 12 di tahun ajaran yang baru. Seperti yang teman-teman lihat sekarang ini. Tadi di Excel CSV saya menggunakan nama depan lengkap ya, kemudian nama belakangnya saya gunakan kelasnya. Jadi nanti informasi yang saya dapatkan bisa lebih cepat karena tidak perlu lagi melihat secara detail siswanya tuh di kelas berapa ya, pembagian kelasnya di kelas berapa. Jadi saya cukup hanya melihat dari kolom nama yang tertera di Google Suite ini ya, di kelas 12 IPA 1 saya bisa langsung mengetahui siswa ini berada di kelas berapa. Oke, baik teman-teman, itu saja, semoga informasi ini bermanfaat. Salam sukses selalu dan selalu dalam kondisi sehat. Terima kasih, sampai bertemu di video-video berikutnya.